Di istana sunyi Madinah yang hanya bergema desau angin gurun dan adzan samar, aku, Khadijah, janda sederhana, merawat Abi Zaid, lansia 67 tahun yang katanya lumpuh bisu pasca istri wafatnya, suapi lab-labi hangat di bawah cahaya lentera tembaga. Tapi suatu malam, saat ketiduranku di sampingnya pecah jam 2 dini hari, ia bangun tegak, bisik namaku lirih. Ini rahasia kita, Khadijah. Ternyata pura-pura sakit untuk uji anak-anaknya yang selingkuh, dan dari suapan itu, tumbuh pelukan terlarang, pujian manis seperti kurma segar, hingga usul nikah yang bikin hatiku berbunga. Apakah ini dosa pada suami almarhum, atau takdir Allah yang sembuhkan gurun jiwaku dengan hangatnya pelukan lansia rupawan? Namaku, sebut saja Khadijah. Sudah 2 bulan aku bekerja merawat seorang lansia bernama Abi Zaid, pria berusia 67 tahun. Dia adalah ayah dari majikanku, Said Amir dan Salma. Beliau menderita sakit setelah ditinggal wafat mendiang istrinya. Katanya sudah hampir 2 tahun Abi Zaid hanya berbaring di kamarnya di istana kecil di tepi Madinah, tak pernah bisa berdiri dan tak bisa bicara. Tapi malam itu, semuanya berubah. Abi Zaid bukan hanya bisa bicara, dia juga mampu berdiri, membuatku heran campur aduk. Dalam hatiku berkata, kok bisa berdiri sih, Abi? Katanya kan tak bisa lagi. Tapi, ya, kata Abi Zaid, ini rahasia kita berdua, ya. Akhirnya malam itu aku senang sekali. Baru juga merawatnya 2 bulan, ternyata Abi Zaid sudah mulai sembuh. Aku lihat dan rasakan sendiri Abi Zaid bangun dan berdiri tegak, padahal usianya sudah kepala 6. Dan dari sinilah kisahku di istana majikan mulai terjalin. Aku juga tak menyangka bisa sampai seperti ini kisahnya. Pertama kali bekerja di istana Said Amir dan Salma, aku awalnya ragu, apa aku bisa betah kerja di sini, bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena suasana istana yang selalu sunyi, hampir tak pernah ada obrolan. Hanya desau angin gurun dan suara adzan dari masjid terdekat yang menggema. Said Amir dan Salma punya usaha karavansarai di luar kota. Mereka sibuk kerja, berangkat pagi dengan unta dan pulang larut malam. Dan Zaki, anak sematawayang mereka, sibuk menuntut ilmu di madrasah. Dia juga pemuda yang aktif di perkumpulan pemuda, jadi lebih sering di luar istana. Fatimah, pembantu rumah tangga yang bertugas memasak roti pita dan mencuci jubah, orangnya terlalu cuek dan pendiam. Sementara Abi Zaid, yang aku rawat setiap hari, tak bisa bicara, paling hanya tersenyum atau mengangguk-angguk di bawah cahaya lentera tembaga. Kadang aku merasa kesepian di istana ini, apalagi kerjaanku hanya mengurus Abi Zaid, seperti merawat anak kecil di tengah aroma kemenyan dan wangi kurma yang tersaji di meja. Tapi setelah bulan pertama, aku jadi bersyukur banget. Gajiku lumayan besar, diberikan oleh Salma, sekitar 5.000 dirham. Kata Salma, makasih ya, Khadijah. Kamu sudah mau merawat ayahku, jarang ada yang betah kerja di sini. Ku jawab, iya, sama-sama, tapi apa tak salah gaji saya sebesar ini? Dan dia bilang, memang segitu gajinya. Ya sudah, sejak hari itu aku jadi semangat, soalnya aku memang sedang butuh uang untuk mengirim ke ibuku dan anakku di desa kecil di tepi wadi. Tugasku sehari-hari tak terlalu berat, apalagi dulu aku juga pernah merawat mendiang suamiku yang sakit cukup lama. Suamiku, Masud, terkena kecelakaan saat karavan yang ditungganginya terperosok di bukit pasir. Gegar otak membuatnya hanya bisa berbaring. Walau kami sudah berjuang merawatnya, takdir berkehendak lain. Suamiku wafat 3 tahun lalu. Kebiasaanku merawat mendiang suami membuatku terbiasa merawat Abi Zaid. Hanya bedanya, Abi Zaid bukan karena kecelakaan. Ayahnya Salma ini terlalu mencintai mendiang istrinya, dan ketika istrinya wafat, dia jadi sangat bersedih, ditemani hanya aroma oud yang membakar pelan di kamarnya. Awalnya cuma sering melamun dan tak mau bicara, tapi lama-lama kondisinya makin memburuk. Hanya saja, Abi Zaid memang tak seperti orang sakit, wajahnya terlihat bersih dan masih ada gurat ketampanan seperti pedagang karavan di masa muda, badannya juga tak layu, malah terkesan masih sangat bugar, apalagi perawakannya tinggi dan besar seperti pilar masjid. Tapi memang, Abi Zaid seperti patung kayu di souk, tak pernah bisa bicara dan tak bisa bangun, apalagi berdiri, setiap hari di ranjang berbalut kain linen. Hanya menonton siaran di layar datar sebagai hiburannya, makan kurma dan minum teh mint harus disuapi. Baru sejak aku kerja di sini, kadang aku bawa Abi Zaid keluar pakai kursi kayu beroda biar beliau bisa berjemur di bawah mentari pagi yang hangat di tepi taman kurma. Dan sejak bulan pertama, aku mulai bertekad dan berdoa agar Abi Zaid bisa sembuh. Aku kasihan sama dia dan Salma. Selain itu, entah kenapa dalam hatiku aku tak ingin Abi Zaid sampai wafat seperti mendiang suamiku dulu. Hingga suatu malam, setelah menyuapi Abi Zaid lab-labi hangat, aku menemaninya menonton siaran di kamar, dan entah kenapa aku ngantuk sekali, lalu ikutan rebah di samping Abi Zaid,
tanpa sadar aku malah ketiduran, nyenyak sekali di bawah selimut linen yang wangi lavender. Akhirnya malam itu, aku bisa melihat dan merasakan sendiri kalau Abi Zaid bisa bangun dan berdiri. Dia juga bisa memanggil namaku, walau terdengar lirih seperti bisik angin gurun. Malam itu aku kebangun sudah jam 2 dini hari. Agak kaget juga waktu lihat Abi Zaid bisa bangun dan berdiri. Rasanya semua seperti mimpi di tengah aroma kemenyan yang membakar pelan. Entah mungkin ini keajaiban atau memang selama ini Abi Zaid baik-baik saja. Waktu tahu kalau Abi Zaid bisa bangun dan berdiri, aku jadi senang tapi sekaligus malu pada beliau. Apalagi Abi Zaid mengaku kalau selama ini sebenarnya dia tak sakit secara fisik, masih bisa bicara dan berjalan. Abi Zaid bilang dia sengaja seperti itu sejak mendiang istrinya wafat untuk menguji kasih sayang Said Amir dan Salma. Sebelum ibunya Salma wafat, rumah tangga majikanku sempat dihantam drama yang lumayan serius. Said Amir ketahuan menjalin hubungan gelap dengan wanita lain di Souk, sementara Salma juga diam-diam punya affair dengan rekan dagang karavan. Setelah istriku wafat dan aku pura-pura sakit dan lumpuh, Amir dan Salma akhirnya akur kembali, jelas Abi Zaid. Malam itu aku terkejut, antara percaya dan tidak. Ternyata hidup kelimpahan harta di istana pun tak bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga. Makasih ya, Hadijah, kamu juga satu-satunya yang betah dan tekun merawatku, ujar Abi Zaid sambil melempar senyum manisnya. Wajahku langsung terasa hangat seperti pasir di siang hari. Aku malu sekali saat itu, sebab selama ini aku merawat Abi Zaid dalam semua hal, mulai dari sarapan roti pita, makan siang kapsa, dan malam labi-labi. Juga memandikannya 2 kali sehari. Semua tugasku kujalankan dengan telaten dan penuh kasih di bawah cahaya lentera tembaga. Abi, berarti selama ini Abi tak sakit, cuma pura-pura. Hadijah jadi malu. Abi, kataku tanpa berani membalas tatapannya. Tapi Abi Zaid meminta padaku agar tetap merahasiakan ini dari Said Amir dan Salma, dan memintaku tetap merawat seperti biasa. Aku terlanjur nyaman seperti ini, Hadijah. Lagi pula biar kamu tetap ada kerjaan dan bisa mengirim uang untuk ibu dan anakmu, ujar Abi Zaid sambil menggenggam tanganku. Jari-jarinya hangat seperti teh min di pagi hari. Sejak malam itu, aku jadi punya rahasia bersama Abi Zaid, rahasia yang kami sembunyikan dari Said Amir dan Salma. Aku bersikap biasa di depan majikanku dan tetap mengerjakan tugas harianku merawat Abi Zaid di kamar atas yang berdinding batu pasir. Kalau Salma datang melihatnya, Abi Zaid pun bersikap seperti biasa. Dia hanya terbaring dan tak berbicara pada anaknya. Salma sering bertanya padaku, apa ayahku ada perubahan? Dan selalu kujawab, mudah-mudahan ada keajaiban. Dan setiap kali Salma keluar kamar, aku dan Abi Zaid jadi tertawa bersama. Bahagia sekali karena rahasia kami tetap terjaga di tengah aroma oud yang memenuhi ruangan. Namun hal itu membuat kedekatan kami terjalin dan terbina tanpa direncana. Aku sendiri tak tahu kenapa bisa begitu, apalagi walau sebenarnya beliau sehat dan bugar, tapi tetap saja maunya makan disuapi dan tiap pagi dan sore dibersihkan. Padahal aku sudah bilang, Abi kan tak sakit, mulai sekarang harus makan dan mandi sendiri, kalau di kamar, kecuali kalau ada Said Amir dan Salma. Baru Abi disuapi dan dimandikan biar dikira masih lumpuh. Kataku sore itu, diiringi suara adzan maghrib dari masjid terdekat. Tapi Abi Zaid tetap merajuk. Lucu banget, seperti anak kecil yang ngambek kalau tak diberi kurma manis. Maafin saya ya, Hadijah, bukannya mau merepotkan kamu, tapi saya mau dirawat terus sama kamu, balas Abi Zaid. Aku cuma bisa senyum saja. Ya, lagian juga memang pekerjaanku di sini merawat beliau, jadi aku nurut saja, apa maunya Abi Zaid. Sore itu, seperti biasa, Abi Zaid jadi bersih dan kelihatan tambah muda. Sehabis mandi dan ganti taup putih yang harum oud, dia duduk di tepi ranjang sambil menatapku lumayan lama. Aku jadi grogi dan malu lihat senyumannya. Jujur saja meski sudah kepala 6, tapi Abi Zaid masih sangat rupawan, bahkan kelihatan lebih menarik dibanding Said Amir, menantunya. Aku malu banget, soalnya sore itu Abi Zaid meminta sesuatu. Ya, aku juga tak menyangka Abi Zaid meminta yang seperti itu. Makasih ya, Hadijah. Saya bahagia sekali hari ini karena kamu memberikannya, katanya. Senyumannya semakin penuh makna seperti puisi cinta Baduy. Ku jawab, sudah. Abi, jangan dibahas lagi. Malamnya aku jadi susah tidur. Pikiranku seperti bimbang kalau ingat yang tadi sore. Karena Abi Zaid memintaku seperti itu. Entah kenapa juga aku hanya diam saja. Tak mampu menolak. Bahkan diam-diam aku juga merasa bahagia bisa memberikannya. Jujur saja, aku merasa bersalah pada mendiang suamiku. Tapi sisi lain dalam diriku. Mungkin karena setiap hari merawatnya, setiap hari hanya bersama dia di tengah aroma kemenyan dan wangi kurma, aku jadi punya perasaan yang tak semestinya. Apalagi Abi Zaid sudah sering memuji aku, katanya aku ini membuatnya teringat masa muda bersama mendiang istrinya. Sore itu Abi Zaid memang cuma ingin melihat saja tanpa menyentuh, apalagi ingin menikmatinya. Namun aku yang jadi malu sendiri,
sebab ada keinginan yang tumbuh bagai hujan di musim kering di tengah gurun jiwaku. Malamnya aku jadi susah tidur, bukan karena tak nyaman, tapi karena aku mulai khawatir jika nantinya aku sendiri yang tak bisa menahan keinginan. Dalam hati aku bertanya, apa mungkin saat ini aku mulai jatuh cinta padanya, atau hanya karena kesepian 3 tahun menjanda di desa Wadi. Hari-hariku di istana majikan akhirnya semakin berwarna. Salma senang melihat ayahnya yang mulai bisa bicara. Waktu itu genap 5 bulan aku bekerja di sana, dan selama itu pula aku rutin mengirim dirham untuk ibu dan anakku di desa. Abi Zaid juga sangat bahagia. Katanya kehidupannya seperti lengkap lagi sejak kehadiranku di istana itu, di tengah taman kurma yang bergoyang ditiup angin gurun. Sampai suatu malam, setelah kusajikan makan malam kapsa di kamarnya, dia memintaku jangan pergi dulu. Ya, aku tahu sih maksudnya. Pasti Abi Zaid ingin minta aku temani seperti biasanya. Aku nurut saja. Ya, malam itu sudah jam 9 malam, dan Abi Zaid benar-benar minta lagi. Tapi kali ini entah kenapa aku juga memberikannya lagi. Aku bahagia sekali, karena selama aku merawatnya, ternyata Abi Zaid sudah bisa bangun dan berdiri tegak sekali. Kamu mau kan, Hadijah? Malam ini anterin aku jalan ke padang pasir dan menikmati buah kurma kesukaanku. Bisiknya lirih, suaranya lembut seperti angin malam di oasis. Di lain sisi, malam itu aku juga ingin mengantarnya kemana saja. Selama perjalanan itu Abi Zaid mampu membuatku berbunga-bunga karena beliau selalu memujiku. Setelah semuanya selesai, aku baru merasa menyesal dan dalam hatiku merasa berdosa pada mendiang suamiku. Namun saat itu juga Abi Zaid memelukku dan memberikan rasa nyamannya. Dia pun jujur mengatakan kalau dia mencintaiku. Aku mau menyudahi semuanya, Hadijah. Aku mau kembali hidup normal, asalkan kamu mau menikah dan jadi istriku, ujarnya serius. Aku kaget mendengarnya, tapi aku merasa bahagia luar biasa. Tak menyangka Abi Zaid mau menikahiku yang cuma pembantu. Abi beneran, kan? Tak bohong. Tapi kalau Abi serius, saya pasti mau jadi istrimu, jawabku sambil bersandar padanya, merasakan hangatnya pelukan di tengah aroma oud yang memenuhi kamar. Mungkin inilah jawaban dari Allah atas doaku selama ini. Aku menemukan lelaki yang kucintai, walau usianya sangat jauh berbeda, tapi Abi Zaid sangat baik padaku. Penampilannya juga tak kalah dengan pemuda di Souk. Ya, malam itu karena aku mengatakan bersedia dinikahi dan jadi istrinya, Abi Zaid malah minta sekali lagi. Ah, Abi Zaid memang bisa saja bikin aku senyum-senyum sendiri. Ya, sudah. Malam itu aku pun kasih sekali lagi untuknya. Toh beberapa saat lagi kami juga akan menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri yang saling mencintai. 2 minggu setelah malam itu, Abi Zaid akhirnya menyampaikan niatnya kepada Salma, anaknya, dan Said Amir, menantunya. Pagi itu di meja makan berdinding batu pasir, Said Amir dan Salma terkejut sampai tak berkedip ketika melihat ayahnya keluar kamar jalan sendiri, mengenakan tau putih yang bersih. Aku sembuh karena Hadijah, dan aku mau bilang ke kalian kalau aku akan menikahi Hadijah, kata Abi Zaid dengan berwibawa. Suaranya menggema di ruangan yang harum aroma kemenyan. Kebahagiaan pun terasa di antara kami pagi itu. Said Amir dan Salma, majikanku, senang ayahnya sembuh dan setuju kami menikah. Begitulah hidup. Aku yang tadinya hanya pembantu biasa, kini malah menjadi ibu tiri dari Salma, majikanku. Setelah menikah, kehidupanku dan Abi Zaid yang resmi menjadi suamiku sangat harmonis. Aku membawa ibu dan anakku dari desa Wadi untuk ikut tinggal bersama kami di istana yang dikelilingi taman kurma dan aroma rempah dari Souk terdekat.